Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reika Relda Saputri, BP 18010053, jurusan D3 Akuntansi di Universitas Dharma Andalas. Baik, di sini saya akan membuat tugas akhir bab 1 pada materi perkuliahan teknik penulisan laporan dengan judul tugas akhir penyusunan laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK etap pada usaha 4 saudara furnitur. Latar belakang membuat laporan keuangan dengan cara manual adalah membuat keuangan dengan cara mencatat di kertas atau di aplikasi yang berhubungan dengan aplikasi akuntansi seperti Microsoft Excel, ABBS, Accurate, dan lain-lain yang berhubungan dengan pemrosesan pembukuan lebih optimal. Membuat pembukuan laporan keuangan membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup banyak. Maka dari itu, banyak pebisnis yang menyerahkan persoalan pembukuannya ke seseorang akuntansi atau akuntan agar pembukuan tertata dengan baik dan jelas laba ruginya. Laporan keuangan diterbitkan secara periodik, biasanya tahunan, semesteran, triwulan, bulanan, dan harian. Laporan keuangan harus disajikan dalam bahasa Indonesia. Jika laporan keuangan tidak dalam bahasa Indonesia, maka laporan keuangan dalam bahasa lain harus diterbitkan dalam waktu yang sama, seperti laporan keuangan dalam bahasa Indonesia. Kendala yang dimiliki oleh pihak 4 saudara furnitur atau yang pemilik usaha. Yang pertama, pemilik usaha belum memiliki pembukaan laporan keuangan baik secara manual maupun secara software seperti Microsoft Excel, ABSS, Accurate, dan lain-lain yang berhubungan dengan pembukuan. Yang kedua, barang macet karena cuaca yang tidak mendukung dalam hal pengiriman barang ke customer. Yang ketiga, tidak adanya keteraturan dalam pencatatan transaksi mengakibatkan kesalahan dalam pencatatan dan bukti-bukti transaksi yang tidak disimpan dengan benar oleh perusahaan mengakibatkan pencatatan transaksi tidak akurat. Harapan pemilik usaha 4 saudara furnitur. Dengan adanya laporan pembukuan keuangannya, pemilik bisa mengetahui laba yang diperoleh setiap bulannya atau per tahun dan mengetahui berapa pengeluarannya. Dan yang kedua, pemilik berharap cuaca selalu mendukung di setiap pengiriman barang agar barang tidak macet lagi. Usaha furnitur ini menjual berbagai bentuk kamar set seperti lemari baju, tempat tidur, lemari toilet atau meja rias, dan tempat duduknya. Usaha furnitur ini bergerak dalam bidang usaha dagang yang berdiri pada tahun 2010 di Jalan Piai Tengah RT 2 RW 1. Usaha dagang dapat didefinisikan sebagai kegiatan jual beli barang atau jasa yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan termasuk melakukan kegiatan sebagai perantara kegiatan jual beli. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan perancangan dan pembuatan laporan keuangan sebagai dasar untuk menentukan keuntungan atau kerugian pada suatu periode tertentu dan pengambilan keputusan keuangan yang akan datang. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penyusunan laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK etap pada usaha 4 saudara furnitur. Selanjutnya, rumusan masalah. Di sini rumusan masalahnya cuma ada satu, yaitu bagaimana cara penyusunan laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK etap pada usaha 4 saudara furnitur. Dan selanjutnya
Tujuan tugas akhir. Yang pertama, untuk mengetahui perhitungan pembukuan laporan keuangan 4 saudara furnitur. Yang kedua, untuk mengetahui jumlah aset yang ada pada usaha 4 saudara furnitur. Yang ketiga, untuk mengetahui jumlah modal pada usaha 4 saudara furnitur. Yang keempat, untuk mengetahui metode pengakuan, pencatatan, dan penilaian persediaan yang cocok dengan 4 saudara furnitur. Yang kelima, sebagai alat pertimbangan pemilik usaha 4 saudara furnitur dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, manfaat tugas akhir. Yang pertama, bagi penulis atau bagi saya sendiri, manfaatnya penulisan laporan ini berguna untuk menambah wawasan dengan terjun langsung ke lapangan serta pengaplikasian ilmu yang diperoleh selama perkuliahan terkait penerapan akuntansi pokok dan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi Diploma 3 Akuntansi di Universitas Dharma Andalas. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Yang pertama, pengumpulan data. Proses pengumpulan data, penulis terjun langsung ke lapangan dengan mewawancarai pemilik usaha 4 saudara furnitur. Yang kedua, analisis data. Dalam menyusun laporan ini, penulis akan melakukan pengolahan data yang telah diperoleh dari pemilik usaha untuk menghubungkan dengan praktek yang relevan untuk mengetahui laporan pembukuan. Yang ketiga, metode wawancara. Metode pengumpulan data melalui wawancara dalam penelitian umumnya untuk mendalami dan lebih memahami kegiatan subjek penelitian. Oleh karena itu, wawancara dapat dipandang sebagai cara untuk memasuki perspektif orang lain tentang dunia dan kehidupan perusahaan. Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dengan pewawancara untuk mengetahui informasi yang berharga. Selanjutnya, sistematika penulisan. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Bab ini menjelaskan secara garis besar tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan manfaat metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan. Selanjutnya, bab 2, tinjauan pustaka. Bab ini berisikan penjelasan tentang usaha dagang, pengertian penjualan, sistem dan prosedur penjualan, dokumen dan catatan akuntansi yang digunakan dalam prosedur penjualan. Yang ketiga, bab 3 pembahasan. Bab ini menjelaskan gambaran umum struktur usaha 4 saudara furnitur. Bab 4 penutup. Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian, pembahasan dan dengan saran-saran yang diharapkan bisa bermanfaat bagi usaha dagang. Selanjutnya, daftar pustaka. Daftar pustaka yang pertama, penulis mengambilnya dari buku panduan teknik penulisan tugas akhir, dan selanjutnya penulis mengambil link yang dilihat dari referensi di Google. Terima kasih. Sekian dari judul penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK etap pada usaha 4 saudara furnitur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.